إلى هدنية وننشر ربنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء والصديقين المقربين خصوصا إلى أخوات المؤمنين البغدادي وخصوصا yang santri menuju Abdul Halim mobil وإلى خصوصا Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari kita baca suatu kata lagi yang ditujukan untuk saudara kami yaitu almarhum Bapak Hajimuddin bin Abdul Hadi yang pagi-pagi ketika meninggal dunia. Dia adalah salah satu imam musik kita masuk perjalanan. Insyaallah mudah-mudahan almarhum masuk golongan orang yang mendapatkan rahmat syafaat dan ditempatkan di surganya di mahliga itu semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa kharajan minhum zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhul arifin billahi wa sifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wal haqiqatal asya' minal ardi was sama wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi ulikum min zatihi wa minhu jamil wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabin lisanin ila yaumil jazah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masyaallah salikin dan salikah, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Ahmadiyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di senja hari ini kita senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat berkah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kembali kita mengkaji yaitu kitab Samudran Nafsiyah, yaitu di mana kitab inilah kitab yang disusun oleh mursyid kita, guru kita yaitu Syekh Maulana Hizbul Watani. Yaitu kitab ini disusun pada tahun 87, itu tahun 1987, yang artinya sudah cukup lama dan adalah salikin awal bisa jadi sumber intinya. Dan insya Allah dalam proses adalah kitab ini dalam proses adalah editing ulang yang nanti akan kami cetak untuk khusus untuk jamaah, untuk salikin salikah pesantren Akmaliyah, jamaah semuanya, gitu ya. Dan kita lanjutkan yaitulah pada kajian yang lalu. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas secara gamblang, secara garis besarnya itu tentang bagaimana adalah proses mulai dari penciptaan manusia, wilayah dimensi ruhaniyah, dimensi ialah jasmaniyah, dan juga ialah bagaimana nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita itu. Jadi
Sambungan nafsu ini membahas tentang ialah wilayah diri yang sebenarnya wilayah nafsu. Sebagaimana kenalilah dirimu sebelum kamulah kenal akan Tuhan. Berarti kan kita mengenali diri kita dulu. Nah, maksudnya kita mengenalilah akan hawa nafsu yang di dalam diri kita. Nafsu apa saja? Banyak. Nah, di sini disebutkanlah ada 7 tingkatan nafsu: amarah, lawamah, sawalat, sawiyah, mutmainah, radiyah, dan mardiyah. Nah, itu 7 tingkatan nafsu. Nah, dan secara garis besarnya Bapak membahas itulah 3 nafsu utama yang memang harus bagi seorang penjalan menuju pada Allah SWT memang harus mengendalikan, bahkan menguasai untuk membunuhnya, bahkan untuk meredam segala nafsu itu. Apa saja itu? Ialah amarah, lawamah, dan sawalat. Nah, 3 nafsu itulah yang sebetulnya nafsu yang tercela, nafsu-nafsu yang ialah baik secara lahiriah maupun batiniah selalu merongrong hati dan jiwa kita yang mengajak kepada kesesatan baik dalam wilayah lahiriah maupun batiniah. Nafsu itu, nah kita disuruh mengenali nafsu-nafsu itu. Nah, mulai dari penciptaan diri. Nah, hakikat diri kita yang diciptakan adalah untuk menjadi sebetulnya khalifah fil ardh, sebagai ialah khalifah. Nah, di muka bumi, pemimpin di muka bumi ini yang disebut ialah fi ahsani taqwim, yang sebaik-baik bentuk Allah ciptakan makhluk, yaitu ialah manusia yang terjadi dari dimensi baik rohaninya maupun jasmaninya. Rohaninya maksudnya ialah dari dimensi ruh. Nah, ruh yang disebutkan ialah yas'alunaka an-ruh min amri rabbih. Itu bahwa roh itu ialah urusan Tuhanmu, itu urusan Allah. Nah, sebagaimana kita dulu ialah kalau kita ingat, ya, dan insya Allah nggak ingat, itu ialah pada saat kita dihitung alastu bi rabbikum, bangsa ruh kita yang disebut menjawab pada saat menjadi ruh, itu ialah menjawab qalu bala sahibna, benar engkaulah Tuhan kami. Itu pada saat kita dihitung, pada saat ialah penyaksian bahwa ya pada hakikatnya kita dulu adalah makrifah, mengenal Allah, sudah mengenal, dan secara fitrah sebagai manusia tak kalah ketika kita diturunkan di muka bumi ini sudah selatnya kita kembali ialah sebagai fitrah itu apa? Mengenal kepada yang mencipta. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat manusia diciptakan manusia itu untuk mengenal dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai khalifah fil ardh, pemimpin di muka bumi ini, dari yaitu sebaik-baik bentuk kejadian makhluk yang namanya manusia. Manusia inilah yang mempunyai akal, pikir, iman, jiwa, ruh, jasmani, bahkan ruh dan jasad yang bertemu. Nah, ada di dalamnya ialah yang disebut jiwa, nafs, atau disebutnya nafsu jiwa itu. Nah, jadi ruh itulah yang sebagaimana kami jelaskan, yang disebut ialah yas'alunaka 'anil ruhi min amri rabbih. Kalau wilayah jasmannya jelas, kita tercipta dari yang disebut ialah min sulalatin min tin, atau yang sebetulnya tercipta dari, kalau bahasa tauhid hakikatnya kun hijatnya manusia, kun hijatnya jasmaniah kita, wilayah jasmaniah jasad ini adalah yang disebut dari min sulalatin min tin, dari saripati tanah, sperma, nutfah. Nah, nutfah inilah yang disebut ialah cikal bakal adanya ialah wujud lain, bentuk yang sempurna, yang disebut fi ahsani taqwim tersebut. Nah, nutfah inilah bertemu dengan sel atau ikut indung telur. Nah, sehingga terciptalah, menyatulah menjadi yang disebut ialah fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk kejadian. Nah, jasmannya ini, nah, jasman, dimensi jasman kita terdiri dari ialah berbagai macam zat-zat yang sebenarnya anorganis atau zat-zat senyawa-senyawa kimia
ada oksigenium, ada karbonium, ada mangan, ada zat besi, zat apa nama lagi, banyak zat-zat yang disebut ialah zat aram. Nah, memang semua itu tercipta dari wilayah ialah alam bumi ini yang kita makan menjadi nutrisi. Oleh karenanya manusia itu tercipta dari 4 anasir. Apa saja itu? Api, air, angin, dan tanah. Nah, maksudnya itu. Nah, kemudian berproses masuk ke dalam diri kita. Nah, hingga menjadi ialah yang disebut min sulalatin min tin, yang terjadi dari ialah sarimat tanah tersebut, nutfah tersebut, atau yang disebutnya bahasa biologinya atau bahasa kedokterannya sperma. Nah, sperma itulah yang membuahi induk telur. Nah, sehingga di dalam ciptaan manusia, sehingga di dalam ciptaan manusia Allah menitipkan di dalam rahim seorang ibu dalam bentuk janin, sehingga tatkala sudah menjadi janin usia 4 bulan atau 40 hari kali 3, Allah menetapkan dari berbagai macam yang sebenarnya takdir atau ketentuan kodok dan kodarnya. Apa itu? Amalnya. Allah menentukan ialah rizkinya, Allah menentukan ialah ajalnya, dan juga hidup menderita atau hidup bahagia. Allah sudah menetapkan semuanya itu di dalam diri kita tatkala masih di dalam ialah janin, dalam bentuk janin di dalam rahim seorang ibu, ya usia 4 bulan. Oleh karena ialah tatkala ibu sedang hamil, nah, seorang wanita sedang hamil, nah, tatkala proses pada saat Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Nah, kalau orang dulu ialah menyebutkan ialah banyak-banyaklah ialah beribadah, banyak-banyaklah ialah beramal soleh. Nah, jangan lupa sholat, jangan lupa ialah zikir, baca Al-Quran. Memang itu berpengaruh. Nah, kenapa? Karena pembentukan dalam wilayah yang disebutnya dimensi, yaitu janin alam, disebutnya ada sesuatu disebutnya sinar kosmis. Nah, sinar kosmis itulah yang akan membentuk kejiwaan yang ada baik di dalam janin. Nah, termasuk dalam membentuk kepala, mata, tangan, hidung, semua segala macam. Nah, sampai adalah dalam wilayah kecintaan dan bentuk rasa cinta seorang ibu kepada suaminya. Nah, akan melukis bagaimana adalah bentuk kecintaan tersebut sehingga anak itu tidak mirip ialah yang mencintainya. Jadi kalau ada orang jangan dulu bilang adalah ini kalau anak mirip bapaknya berarti adalah yang cinta ibunya. Kalau ada anak mirip ibunya berarti yang cinta bapaknya. Bisa jadi kalau Allah menyuruh malaikat dengan sinar kosmis itulah yang tidak akan terdeteksi dengan teknologi kedokteran. Jadi membentuk semua itu. Nah, termasuk ada wilayah kebencian, kecintaan, semua menyatu. Makanya kalau lagi mengandung, nah ibu-ibu ya perbanyaklah zikir, ingat kepada Allah. Perbanyaknya ialah sedekah, yang intinya ialah mendekatkan diri kepada Allah. Intinya ialah menjauhi segala perbuatan yang maksiat. Nah, menjauhi segala perbuatan maksiat. Nah, termasuk di sini ialah menekan hawa nafsu dalam wilayah amarah, lawamah, dan sawalah. Kalau ibu hamil lagi benci pada seorang, tidak menutup kemungkinan anaknya suatu saat ialah akan membenci orang yang dibenci yang sedang hamil itu ibu tersebut. Itu tidak kemungkinan. Nah, kalau Allah itu ya sudah menyuruh malaikat untuk menjadi dengan sinar kosmis tersebut. Nah, itulah dalam wilayah ruhaniyah. Nah, makanya untuk ibu hamil, nah, yang sedang hamil, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah dalam gambaran keseluruhannya. Nah, kita masuk ialah kepada ialah nafsu amarah. Nah, nafsu amarah. Nah, nafsu amarah ini ialah
yang disebutkan di dalam kitab ini. Nah, musyrik kita menjelaskan nafsu amarah itu selalu mengajak kepada ialah kejahatan pada diri manusia yang dikuasainya, dengan menyodorkan ialah mengajak kepada, maksudnya banyak makan, banyak minum, banyak tidur, dan banyak ialah jima atau senggama yang berlebihan. Di mana amarah, nafsu tersebut ialah sebagaimana Allah menyatakan, wa ma ubari'u nafsa innan nafsa la'amaratun bisu, yaitu dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sebenarnya nafsu amarah itu selalu mengajak kepada kejahatan. Nafsu amarah yang sebenarnya selalu mengajak akan kejahatan, sehingga orang yang bernafsu amarah tersebut sebagai yang disebut adalah bagaikan sebagailah binatang. Binatang apa? Binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itu bagaikan atau ialah sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kenapa disebut ada sebagai binatang ternak? Ya, nafsu amal itu layaknya ialah perilaku hidupnya seperti binatang. Apa sih perilaku binatang itu? Perilaku binatang itu tidak lain dan tidak bukan hanya 4 perkara. Apa itu? Makan, minum, tidur, dan jima. Coba perhatikan binatang, kerjanya itu hanya makan. Kalau manusia yang disebut ialah sebagai fi ahsani taqdim, sebaik-baik bentuk kejadian makhluk manusia itu, kalau kerjanya hanya makan, minum, tidur, dan jima berlebihan, sudah layaknya yang disebut sebagai binatang. Tidak lepas atau tidak lain dengan lainnya, sama dengan binatang. Yang membedakannya hanya mempunyai akal. Nanti akan kita bahas ya. Nah, itulah. Nah, sehingga mursyid kita menjelaskan bahwa di dalam nafsu amarah dibagi menjadi 2. Ada yang disebut ialah binatang ternak dan binatang buas. Ada yang disebut ialah sebagai binatang ternak itu ialah bahimiyah, dan binatang buas sabu'iyah. Jadi ada 2, binatang ternak dan binatang buas. Inilah. Mengapa demikian? Ya karena layaknya seperti binatang. Binatang itu kan ada yang sebenarnya binatang ternak dan binatang buas. Siapa saja yang berperangai dengan binatang seperti nafsu binatang binatang ternak. Coba perhatikan binatang ternak lebih kepada wilayah jasmaniah, lahiriah maksudnya. Apa? Yang kerjaannya yaitu ialah makan, minum, tidur, senggama. Kalau dalam wilayah yang sudah berperangai dengan dengan busana amarah pada sabu'iyah, binatang buas, dia lebih cenderung kepada wilayah batiniahnya. Apa itu? Berarti orang-orang yang selalu mengedepankan akan hawa nafsunya. Apa maksudnya? Orang yang lebih senang kepada cinta dunia. Dengan cinta dunia dia menjadi sombong, dia menjadi ialah takabur, dia menjadi kikir, menjadi ialah tamak, rakus, loba, dan lain sebagainya. Dan wilayah ialah yang berperangai dengan sabu'iyah ialah. Nah, oleh karena kami akan menjelaskan bahwa ialah nafsu amarah yang dibalut atau berbalut dengan wilayah yang sebenarnya binatang ternak, binatang yang sebenarnya binatang bahimiyah. Inilah bahwa manusia itu ialah diturunkan ke bumi inilah menjadi hamba nafsu binatang ternak bahimiyah. Dalam istimewa Imam Ghazali menyebutkan 2 macam. 2 macam. Apa saja itu? Bahimiyah dan sabu'iyah. Oleh karenanya orang-orang yang
menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, itulah yang hakikatnya ialah mempertuhankan nafsu amarah, lawamah, dan sawalat. Ya, bagaimana Allah menjelaskan itu, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan atau sesembahan, dan Allah membiarkannya tersesat dengan ilmunya? Itu. Jadi nafsu bahimiyah inilah yang memiliki ialah sifat di dalamnya sifat egois. Nah, dalam wilayah jasmaniahnya egois karena untuk dirinya sendiri. Nah, karena apa? Karena kebanyakan makan, minum, tidur, dan senggama berlebihan. Nah, sekali lagi, nah ya kan, kita bukannya tidak boleh, bahkan kita diperbolehkan untuk makan, minum, tidur, dan senggama. Kenapa? Karena memang sudah menjadi kelangsungan hidup manusia di dunia. Manusia di dunia butuh makan, butuh minum, butuh tidur, dan butuh ialah yang namanya dan untuk psikologis dan untuk seksual. Nah, ini bagi yang telah berumah tangga, ini menjadi suami istri. Nah, inilah Allah tidak melarang. Yang penting ialah jangan berlebihan atau tusrifu, jangan tusrifu. Nah, kan kenapa? Karena di sini mesti kita menjelaskan di dalam firman-Nya Allah menjelaskan juga wa qulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, yaitu makan dan minumlah, makan dan minumlah, dan jangan berlebihan, jangan tusrifu. Makan yang secukupnya, minum secukupnya, tidur secukupnya, senggama jimat juga secukupnya. Inilah, jangan berlebihan. Nah, karena kenapa? Nah, kita kembali lagi bahwa manusia kita hidup di dunia ini, sadar atau tidak sadar, nah, hidup 24 jam. Nah, 24 jam dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk urusan wilayah dunia, mencari makan, bekerja. Yang kedua dia untuk wilayah akhirat atau ibadah. Yang ketiga ialah untuk wilayah istirahat atau tidur. Coba perhatikan, di dalam kesemua itu kita lebih banyak mananya di dalam 24 jam. Apakah lebih banyak yang disebutkan ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup, bekerja? Nah, di dalamnya tentunya ada makan, minum, lalu tidur selama 8 jam mungkin. Nah, ibadah apa sudah mencukupi 8 jam? Nah, tentunya semua itulah menjadi bahagian. Nah, maksudnya ialah porsi dari semua itu harus seimbang. Nah, porsinya harus seimbang. Nah, contoh, tidur oke, 8 jam. Bekerja 8 jam. Ibadah, apakah sudah tentu ibadah kita itu 8 jam? Nah, tentunya kalau dihitung itu kayaknya gak akan sampai. Sholat 5 waktu saja, anggaplah kita berondong sholat 5 waktu, ditambah zikir, ditambah torekoh, ditambah apa lagi, sholat sunnah yang lainnya, anggaplah 4 jam, 5 jam deh, masih minus 3 jam, masih sisa 3 jam ya, masih sisa 3 jam kita berondong, masih ada kekosongan. Nah, berarti kekosongan itulah yang menjadi persoalan. Maksudnya di dalam segala setiap sesuatu yang harus kita perhatikan ialah meniatkan segala sesuatu itu untuk ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah karena Allah inilah sudah memenuhi kriteria di dalam ialah ibadah. Jadi orang yang disebutkan ialah mencari makan di dalam wilayah rezekinya semata-mata meniatkan rezeki, meniatkan pekerjaan semata-mata karena Allah, ibadah karena Allah untuk memenuhi tanggung jawab yang Allah berikan dalam bentuk anak, istri, keluarga,
sehingga di dalam bekerjanya ialah mendapatkan keberkahan di dalamnya, sehingga menjadi yang berilah halalan thayyiban rezeki tersebut. Jadi bisa dicikapi dengan cara semacam itu. Makan minum tidak berlebihan, maksudnya makan minum yang secukupnya, seperlunya, istirahat pun seperlunya dan secukupnya. Karena dalam wilayah dia sebut ialah amarah, nafsu yang berbusana ialah badannya, ini ialah berkaitan erat dengan kehidupan wilayah ialah dunia. Sangat berkaitan erat karena wilayahnya ialah makan, minum, tidur, dan senggama. Inilah akhirnya yang jadi permasalahan karena sangat ialah sangat cintanya kepada wilayah dunia, sehingga nafsu tersebut memberatkan kita ialah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terjangkit penyakit amarah atau nafsu amarah berbusana badannya ini ialah dapat mudah dirusak rumah tangganya, dapat mudah dirusak rumah tangganya. Orang yang ialah di dalam dirinya ada nafsu amarah yang berbusana ialah bahimiyah atau binatang ternak. Sedangkan bagi keluarga yang ialah senantiasa menghidupkan dengan cara ialah selalu mengingat kepada Allah, dengan senantiasa selalu zikir kepada Allah, senantiasa selalu berperang melawan hawa nafsunya, tidak menutup kemungkinan akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, akan menemui keluarga yang penuh dengan keberkahan. Inilah bagi orang-orang yang ialah ada di dalam dirinya ialah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang selalu ingat, di mana ialah dia selalu ada di dalam dirinya ialah amarah, dalam wilayah nafsu ialah bahimiyah, senantiasa akan selalu dikuasai oleh berbagai macam bentuk kejahatan yang ada di dalam dirinya. Bahimiyah kan kalau diartikan binatang ternak. Apa sih binatang ternak? Contoh orang yang hidupnya ialah seperti binatang ternak yang diwarnai nafsu dengan amarah bahimiyah. Contoh tatkala ialah manusia yang layaknya hanya kerjaannya ialah pergi kerja untuk mencari makan, minum, lalu dia ada pulang tidur, lalu dia ada jima, terus setiap hari seperti itu, terus berputar tanpa adanya ialah ibadah, tanpa adanya dia ingat kepada Allah. Bukankah ini ialah sama dengan binatang? Sudah sering dicontohkan, bahkan di dalam kitab ini dijelaskan dengan contoh analogi ialah contoh binatang ternak itu ayam itu yang membedakan ialah manusia yang disebut lebih asani takwim, yang sebagai khalifah bid'ah, dengan binatang itu kan iman, akal. Binatang tidak punya iman, tidak punya akal, tapi dia punya pikir. Pikir inilah yang mengelola binatang. Ayam, tatkala dia ingin, tatkala ada rasa lapar, ayam, dia dengan pikirnya dia pasti akan mencari makanan, akan mencari sumber makanan, entah di mana saja. Tidak peduli mau itu makanan halal, mau makanan haram, mau makanan kotor, mau makanan basi, bekas, atau apapun. Tidak peduli bentuknya, selama dia bisa makan, maka dia akan telan makanan itu. Ini ayam. Berbeda dengan manusia.
manusia tatkala ada iman dan akal, tatkala dia ingin mencari makan dalam bentuk ialah mengais rizki, makan di sini ya tuh. Nah, dia senantiasa selalu ingat kepada Allah. Karena ada iman dan akal sehingga dia mencari rizki, mencari makan sesuap nasi tentunya dengan cara yang halal dan thayyiban, dengan cara yang baik sehingga masuk ke dalam dirinya, menutusi ke dalam dirinya lah menjadi baik pula, sehingga memenuhi ialah dapat mendapatkan sebuah keberkahan di dalam kehidupannya, sehingga apa yang dimakan dinutrisi untuk dirinya tidak menutup kemungkinan di dalamnya ialah makanan-makanan tersebut menjadi ialah yang awal kami jelaskan menjadi zat-zat yang sebutlah mangan zat besi, zat karbon apa nih, zat karbon maksudnya, zat oksigen, zat-zat lainnya yang sehingga ialah membentuk hingga ialah menjadi insulamin. Makanya lah apa yang masuk dalam tubuh kita itu yang baik-baik sehingga menjadi proses di dalam penciptaan manusia pula akan menjadi menemui kebaikan. Sebuah proses menjadi sunatullahnya, ada sunatullahnya maksudnya. Jadi itu yang membedakan. Lalu yang minum, kalau ayam mau minum, nah dia tidak akan melihat mau itu got, mau itu adalah genangan air, mau itu adalah minuman haram maupun itu minuman apa saja, selama dia adalah haus dia akan minum, tidak peduli itu mau air comberan, air kotor, got, dia tidak peduli. Nah, paling kalau gak enak dia cari lagi, gak enak enak diminum. Contohnya nih, lagi ngeteh tiba-tiba ada ayam marpolino enak, dia tidak akan melihat ke situ bahwa itu ada yang punya. Yang pentinglah dahaganya yang terpenuhi, dahaganya yang hilang maksudnya. Nah, begitupun manusia, manusia yang diberikan iman dan akal sebagai yang disebut ialah furqan. Jadi dia bisa memilih, membeda-bedakan mana minuman yang baik untuk dirinya, terutama ialah dalam wilayah halal dan haram. Mana minuman yang baik untuk dirinya, tidak sembarangan minum, maksudnya minum air mentah bisa, boleh, bagus, apa sebagai pencahar. Banyak orang minum air mentah tuh jadi cokot atau mau mencret bisa tuh. Nah, dia pencahar. Nah, maksudnya husnuzon. Kenapa? Saya dulu kalau di kampung, saya pernah tinggal di kampung. Nah, kalau di kampung itu kalau haus nggak pulang kemana? Ke Langgar. Ngapain? Nimba minum air. Padahal di dalam sumur itu bisa jadi ada cicak mati, bisa jadi ada apa tuh. Paling banyak tuh ya kodok lagi terbang lagi berenang, mungkin ada ini, pokoknya banyak macam. Nah, minum enak segar. Nah, pasti tidak sujon, tidak, jadi ya hanya yang ada ya husnujon. Nah, masuk ke dalam tubuh, nah, ya untuk menghilangkan dahaga. Nah, mencret nggak? Ya bawa alam gitu, ya kan? Nah, itu manusia tuh. Nah, ada juga minuman-minuman yang dilarang oleh agama secara fikih, secara syariat. Apa itu? Minum-minuman yang beralkohol atau minum-minum yang dapat memabukkan. Nah, manusia itu diberi iman, diberi akal, jadi bisa memilah-milih mana yang baik untuk dirinya, mana yang buruk untuk dirinya. Yang baik untuk dirinya, yang pentinglah tidak tusrifu, tidak berlebihan. Minum bisa mabuk menjadi haram. Air putih kalau bisa membuat diri orang yang minum mabuk, haram nggak? Haram. Air putih. Kenapa? Karena bisa memabukkan. Kenapa? Ya tusrifu, berlebihan. Itu contoh ada tuh dulu tuh siapa tuh? Linkin tuh. Ya,
main apa namanya, main kartu kalah minum, wah kalah terus sampai muntah nih kok, wah tuh itu salah satu contohnya karena berlebihan musrifu, mabuk, bisa jadi meriang. Ini yang tidak boleh. Nah, yang diperbolehkan ialah boleh minum, boleh makan, wala tusrifu. Yang penting jangan berlebihan. Nah, secukupnya. Nah, minum karena di dalam perut manusia itu ada yang namanya batasan-batasan kondisinya. Nah, lambung seberapa besar sih? Nah, paling tokoknya lambung kalau ditiup kayak balon itu mungkin ya sepala manusia sih. Lambung tuh, karena kan apapun semua yang masuk diproses ke dalam lambung. Lambung itulah yang bekerja keras. Kalau lambungnya sakit rusak, ya sudah, berarti tidak mungkin semuanya akan berdampak menjadi rusak pula. Ini minum. Nah, oleh karenanya makan makanan yang halal, manusia kita minumnya juga minuman yang halal, minuman yang baik. Nah, ada tata caranya, minum minuman yang baik, minuman yang baik untuk kesehatan boleh. Kalau cium boleh nggak boleh. Cium, whisky apa lagi gitu loh. Ya itu. Nah, kalau ayam minum whisky boleh ayam tuh. Kalau kalian menjadi ayam boleh minum whisky. Nah, sekarang jadi ayam dulu, jadi binatang dulu tuh boleh. Dulu pernah ada yang nanya, ya mungkin ngetes atau mungkin gimana saya juga nggak tahu. Kan yang di dalam Al-Quran dijelaskan adalah homer. Iya. Kalau whisky kan bukan homer, berarti halal dong. Enggak, saya gitu. Ya. Kenapa? Ya, karena memang di Al-Quran dijelaskan ialah homer, arak atau yang disebutlah homer. Nah, alkohol. Minuman alkohol itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak dijelaskan. Tetapi para ulama-ulama, kembali lagi, sesuatu apapun yang memabukkan itu pada hakikatnya haram. Sebagaimana adalah kita nih, kan? Sebagaimana adalah kita nih. Kalau di dalam sholatnya saja kita mabuk, ya berarti adalah haram sesuatu hakikatnya kita sholat. Kenapa? Lupa, lalai ingat kepada Allah itu hakikatnya. Jadi melebar kemana-mana kan. Nah itu. Nah jadi adalah kita kembali lagi. Nah orang tersebut nanya yang enggak maksudnya. Nah maksudnya kalau seandainya zaman dahulu pada saat Rasulullah, pada zaman Rasulullah SAW, yang namanya whisky udah ada, yang namanya bir, yang namanya minuman-minuman yang sekarang ada, niscaya atau pasti juga akan mengharamkan. Kenapa? Karena ada berkaitan erat dengan yang disebut ialah homer, turunannya. Homer tersebut yang mengandung alkohol. Nah, alkohol itu yang dapat memabukkan. Makanya ulama-ulama fikih, ulama syariat ya, apapun yang mengandung alkohol jenis minuman itu berapa persen pun haram. Karena berdampak buruk untuk kesehatan dan juga dapat memabukkan dan begitu seterusnya. Jadi ialah apapun jenisnya, homer kayak minuman keras apalah, minum cap tikus, cap apa, haram. Itulah yang membedakan kita manusia dengan binatang. Kalau binatang nggak bisa melihat, nggak punya iman dan akal, sehingga kalau binatang dikasih ayam dikasih bir, dia pasti kan minum. Peler enggak? Ya bisa peler gitu loh. Peler bisa peler. Nah, lalu ialah tidur. Nah, ayam kalau sudah ngantuk, mau gimana saja dia pasti langsung tidur. Dilalahnya yang namanya ayam bangun pagi, dia berkokok, lalu dia cari makan, cari minum. Nah, ketika senja sore dia otomatis pulang sendiri ke rumahnya. Kalau rumahnya di atas pohon, dia takut di atas pohon, dia tidur. Dia tidak ingat apa, kecuali hanya tidur. Hingga tunggu ialah waktu terbit matahari, sehingga dia berkokok lagi. Nah, manusia pun seperti itu. Apabila tidak ialah melawan
dari ya nafsu amarah berbusana ialah bahagia. Kalau manusia hanya kerjaannya tidur saja, setelah makan habis minum dia adalah kaum rebahan, tidur sampai pagi, mungkin sampai subuh, lalu bangun, makan lagi, minum lagi, tidur lagi. Nah, terusnya apakah tidak layak, tidak sama disebut dengan binatang, dengan ayat tersebut sama? Maksudnya tidurlah yang secukupnya, karena tidur itulah untuk ialah kesehatan, istirahat, maksudnya mengistirahatkan wilayah jasmani kita. Apa itu pertama? Mata. Pertama, istirahat itu mengistirahatkan pikiran. Kalau di dalam dunia medis, istirahat itu yang paling baik itu ialah 7 jam, 8 jam. Kalau untuk saran medis, iya memang benar. 8 jam, 7 jam. Tapi kalau orang-orang yang senantiasa berjalan kepada Allah, apalagi orang yang ahli tarekat, ahli tarekat, nah 8 jam, 7 jam tidur, waduh itu udah kebangetan banget. Maksudnya udah istimewa banget. Kenapa? Pasti bablas terus. Contohnya tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 baru bangun. Contohnya nggak akan bisa. Kenapa? Bablas ngikutin adalah wilayahnya ialah versi kesehatan. Nah, tentu bisa diatur maksudnya. Nah, dicicil tidurnya. Yang penting adalah memenuhi kebutuhan istirahat. Kalau saya tidur, kalau ngantuk tidur, kalau nggak ngantuk melek. Nah, kalau pada posisi badan lagi nggak enak, lagi emang bisa, ya saya akan istirahat tidur. Tapi kalau lagi segerobit, itu bisa melek terus, bisa melek terus. Kadang-kadang ialah baru siang tidur, lagi enak-enak tidur, menjerit, tidak nangis. Nah itu, nah yang penting adalah kita tahu akan kondisi keadaan diri kita. Nah, ya, yang keempat itu ialah jima atau senggama berlebihan. Nah, contohnya kembali lagi ayam. Ayam itu kalau sudah ada hasratnya, hasrat seksualnya untuk kawin, dia tidak akan milah-milih. Ini ayam tetangga, apa ayam teman, apa ayam, pokoknya nggak ada yang pilih-pilih. Enggak, dia pilih-pilih, sikat. Pasti untuk memenuhi kebutuhan biologisnya atau hasrat seksualnya. Nah, manusia pun sama seperti itu. Kalau manusia yang berbusana bahimiyah, dia akan suka jajan tuh, istilahnya bahasa mereka akan suka kawin di mana-mana, kawin di tempat A, B, C, D. Dengan artinya zina. Ya, apa bedanya coba? Padahal Allah ya telah menyuruh, yaitu menghalalkan bagi laki-laki yang sudah mapan, sudah cukup usia, sudah cukup umur untuk menikah, maka menikahlah, carilah pasangan, sehingga di dalam kondisi inilah lelaki yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik, perempuan yang baik-baik untuk ialah laki-laki yang baik. Nah itu cari untuk menghalalkan dalam wilayah ialah kebutuhan biologis, kebutuhan biologis itu. Nah, kalau tidak, nah, akan menjadi persoalan. Selama kita bisa menahan, nah tahan, dan untuk apa? Perbanyak puasa. Nah, bagi yang bujang tuh, itu ada fitrah dari Allah. Nah, adanya kebutuhan biologis, fitrah. Nah, makanya bagi laki-laki yang masih bujang, tahan. Dengan cara apa? Dengan cara perbanyak puasa, perbanyak zikir, ibadah, perbanyak yang termasuk aktivitas-aktivitas yang lainnya untuk ya membuang apa namanya itu, rasa itu gitu loh. Nah, tapi bagi yang sudah mampu untuk berumah tangga, lekaslah rumah tangga, meniatkan semata-mata ialah rumah tangga karena Allah untuk ialah memperbaiki atau ini keturunan. Nah, jadi itu, nah ya, nah, jadi karena sudah ajan, sudah selesai, nah, ya, nah, jadi ya sekali lagi ialah nafsu amarah berbusana ialah
bahimnya itulah yang sebenarnya binatang ternak, dan insya Allah akan kami lanjutkan pada kajian yang akan datang masih membahas tentang nafsu amarah berbusana, ialah sabu'iyah, yaitu binatang buas. Nah ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islam dinu Muhammadin nabiyya, raditu billahi wa bil islam nabiyya, raditu billahi wa bil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.